Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti akan terjadi dan merupakan suatu rahasia dari Allah yang wajib untuk kita imani. Manusia mati, alam semesta hilang, planet-planet, galaksi-galaksi berhantaman. Idzas sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan tumpah ke darat. Tidak ada alam semesta yang kekal. Yang kekal hanyalah Rabbul Jalil, Al-Wahidul Ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam semesta ini hancur, musnah, luluh lantah dengan kehebatan-kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah, Tuhan pencipta alam semesta yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling terakhir dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat maut bersama iblis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika iblis dicabut ruh dari jasad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melolong, merintih, menjerit, menggema sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencabut ruh malaikat maut, malaikat Israilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dunia, bumi hancur semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah membiarkan dunia, bumi ini selama 40. Kata Ibnu Abbas, kata Abdullah Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apakah itu 40 hari, apakah itu 40 bulan, apakah itu 40 tahun. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini sunyi, sepi, senyap, tak berpenghuni. Kemudian dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menciptakan langit dan bumi. Tapi tak sama seperti langit dan bumi yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah ciptakan lagi langit, tapi tak sama seperti langit yang kita lihat. Allah ciptakan lagi bumi, tapi tak sama seperti bumi yang kita pijak saat sekarang ini. Nanti ketika Allah ciptakan langit dan bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi itu lebar, luas, panjang, tidak lagi bulat. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Padang mahsyar itu disebutkan oleh Rasulullah bentuknya adalah putih. Kemudian kata Rasulullah, turunlah hujan. Saat itulah manusia bangkit dari alam barzahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum syira'a. Saat itu manusia-manusia bermuncul-munculan seperti belalang yang keluar dari tempatnya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada Abdullah bin Mas'ud, nanti umatku itu, kata Rasulullah, ketika bangkit dari alam kuburnya sudah berbeda-beda bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia nanti yang bangkit dari alam kuburnya, lidahnya menjulur sampai ke lututnya, sementara dari mulutnya itu mengeluarkan bau ludah yang busuk yang tidak disukai oleh para penghuni padang mahsyar. Ada juga manusia nanti yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya, tangannya yang berjalan sementara kakinya berada di atas. Ada juga nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya, dipaksa memakai baju jubah terbuat dari aspal yang mendidih, melolong, menjerit kesakitan. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada juga manusia nanti yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Ada juga nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, perutnya besar seperti gunung, dan di dalam perutnya itu terdapat binatang-binatang berbisa. Dan juga ada nanti manusia yang dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ketika manusia bangkit dari alam kuburnya, sesuai bentuk-bentuknya, amal-amal perbuatannya ketika dititipkan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana ketika manusia dibangkitkan oleh Allah? Manusia saat bangkit ada yang berkelompok-kelompok. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia-manusia keluar dari alam kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dan mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana mereka akan pergi? Menuju padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu bangkit, tak perlu lagi dikasih tahu, tak perlu lagi dibimbing. Mereka akan pergi menuju perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang begitu panjang luar biasa. Tidak ada lagi orang yang menjual minuman, tidak ada lagi orang yang sempat duduk-duduk, tidak ada lagi orang yang sempat berbaring. Mereka akan menuju kepada pengadilan Allah Rabbul Jalil, pengadilan Allah yang maha adil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu sampai dengan perjalanan yang begitu melelahkannya sampai di padang mahsyar, disitulah manusia dalam keadaan tegang, mencekam, bagaikan dipanggang kepala manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar? Ala qadri mailin, matahari satu jengkal dari kepala manusia. Bayangkan hadirin, hari ini jutaan kilometer matahari itu jauhnya begitu panas luar biasa. Bagaimana nanti di padang mahsyar kondisi matahari satu jengkal dari kepala manusia? Allah Karim, bisa kita rasakan bagaimana itu panasnya. Itulah mengapa nanti di padang mahsyar itu keringat manusia ketika di dunia dari kepala sampai ke ujung kaki. Tapi ketika di padang mahsyar nanti keringat itu dari kaki. Ada orang yang keringatnya dari kakinya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pahanya, ada yang sampai ke perutnya, bahkan ada yang sampai ke lehernya, sehingga sulit untuk dia bernapas
Ini pun sesuai dengan amal manusia ketika dititipkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lamanya kita berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 50 alfasanah, 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar, tidak jelas mau berbuat apa, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. 50.000 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membayangkan jam 12 siang kita berdiri dengan terik panas matahari yang luar biasa, maka kulit kita seperti gosong, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akan ada manusia nanti di akhiratnya Allah, orang lain kepanasan, dia tenang-tenang saja. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin yang adil. Siapa mereka? Orang yang berteman karena Allah, bukan karena harta, bukan karena dia punya pangkat dan jabatan. Siapa lagi? Orang yang memakmurkan masjid, hatinya yang tergantung kepada masjid, yang rajin berjamaah di masjid. Siapa lagi? Orang yang bersedekah saking ikhlasnya, tangan kirinya tidak ketahuan, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. 50.000 tahun kita berdiri menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu laki perempuan berkumpul, tidak memakai baju sehelai pun. Telanjang kita di padang mahsyar. Apa yang terjadi saat itu? Ummul Mukminin berkata, wahai suamiku, benarkah nanti di akhirat, di padang mahsyar, laki perempuan berkumpul tidak memakai baju sehelai pun? Benar wahai istriku. Laki perempuan berkumpul tidak memakai baju. Bertanya lagi, benarkah wahai suamiku? Benar wahai istriku. Bertanya lagi Ummul Mukminin Siti Aisyah, benarkah wahai suamiku? Benar. Laki perempuan berkumpul tidak memakai baju sehelai pun. Apakah tidak repot saat itu manusia, laki perempuan melihat auratnya masing-masing? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru yawma idzin asyad min ayyanzura ba'duhum aurata ba'. Saat itu laki-laki perempuan tidak lagi peduli dengan auratnya, tidak lagi dia memikirkan syahwatnya, karena memang saat itu nanti mencekam, mengerikan, dahsyat berdiri di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu manusia, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, sibuk dengan urusannya masing-masing, Pak. Tak peduli lagi dengan istrinya, tak peduli lagi dengan suaminya, tak peduli lagi dengan anaknya. Dia sibuk dengan urusannya masing-masing yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penantian yang begitu lama, begitu panjang, luar biasa. Manusia-manusia saat itu kelelahan. Dia mencari Nabi Adam, dicarinya oleh para penghuni padang mahsyar itu Nabi Adam. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, datuk moyang kami, tolong Nabi Adam berdoalah kepada Allah untuk dimulai pengadilan padang mahsyar ini. Apa kata Nabi Adam? Maaf, saya tidak bisa berdoa kepada Allah, saya malu kepada Allah. Dulu ketika aku oleh Allah ditempatkan di surga bersama istriku, aku makan buah khuldi itu bersama istriku. Kita nafsi-nafsi, kita sendiri-sendiri. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa menolong kalian. Tolong kamu pergi kepada Ibrahim, dia kekasih Allah. Ibrahim Khalilullah,
dia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada dia. Dicarilah oleh penghuni padang mahsyar itu Nabi Ibrahim dengan pencarian yang begitu lama, begitu panjang. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Khalilullah, kekasihnya Allah, berdoalah Nabi Ibrahim, berdoalah kepada Allah untuk dimulai pengadilan akhirat ini. Apa jawab Nabi Ibrahim? Maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Kita nafsi-nafsi. Dulu saya di dunia pernah berbohong 3 kali. Saya malu kepada Allah. Saya pun tidak tahu hari ini selamat ataupun tidak. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim, Nabi, Rasulnya Allah, berbohong 3 kali, mengkhawatirkan dirinya di hadapan Allah. Padahal kata Rasulullah, bohongnya Nabi Ibrahim itu hak, bohongnya Nabi Ibrahim itu benar. Hari ini ada orang yang sering berbohong, dia masih ketawa ketiwi, maka itu perbuatan yang tidak ada manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berkata, saya tidak bisa menolong kalian, pergilah kalian kepada Nabi Musa. Dia adalah kalimullah, orang yang berbincang-bincang dengan Allah. Siapa tahu dia bisa menolong kalian. Dicarilah Nabi Musa oleh penghuni padang mahsyar. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa, tolong Nabi Musa, berdoalah kepada Allah supaya pengadilan akhirat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Dulu saya di dunia pernah membunuh orang. Saya tidak tahu hari ini selamat atau tidak. Pergilah kalian kepada Ruhullah, Nabi Isa alaihi salam. Dia adalah Nabi yang tak berdosa, tak punya salah. Pergilah kalian kepada dia. Ketemu dengan Nabi Isa, maaf, saya tidak bisa menolong kalian. Hari ini bukan wewenang saya untuk berdoa. Pergilah kalian kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penghuni padang mahsyar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah untuk dimulai pengadilan padang mahsyar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayalah orangnya yang kalian cari. Sayalah orangnya yang kalian cari, yang hari ini bisa memberikan wewenang. Kemudian Rasulullah sujud yang panjang, yang dalam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud yang begitu lama. Ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai kekasihku, angkatlah kepalamu, minta kepadaku apa yang kau inginkan. Ya Allah, tolong ya Allah, kasihan umatku ya Allah, kasihan umatku ya Allah. Mereka tak sanggup lagi berdiri lama, mereka tak sanggup lagi panasnya di padang mahsyar ini. Mulailah pengadilan padang mahsyarmu ya Allah dengan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulailah pengadilan padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti wafat, kita akan kembali, kita akan kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.